Selamat siang Pak Wiba, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi untuk UAS Keamanan Internasional. Yang pertama dari video War and International Politics, saya belajar bahwa di sini ada diskusi tentang pemahaman dinamika perang dalam politik internasional, terutama di era modern dengan senjata nuklir yang memiliki potensi kehancuran luar biasa. Politik kekuatan besar, great power politics, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dengan menggunakan perspektif realisme, pandangan Karl von Clausewitz ini mengatakan bahwa perang adalah perpanjangan dari politik dengan cara lain. Dalam pandangan ini, perang itu tidak diatur oleh moral atau hukum, melainkan oleh kebutuhan strategis negara. Realisme juga menekankan bahwa negara bertindak untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman dengan cara apapun, termasuk melalui perang preventif. Ada kecenderungan alami dalam perang modern untuk eskalasi menuju perang total. Faktornya itu seperti nasionalisme, ideologi ekstrim, dan dinamika militer memainkan peran besar dalam mendorong perang menjadi lebih destruktif. Lalu video ini juga membahas ketegangan antara pemimpin militer dan sipil selama perang, di mana pemimpin militer yang menyukai kemenangan yang cepat dan total, sementara pemimpin sipil itu cenderung menjaga perang agar tetap terbatas untuk menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Realitas perang menunjukkan bahwa militer seringkali ingin mengendalikan jalannya perang. Tetapi hal ini bisa berbahaya karena mengabaikan pertimbangan politik yang lebih luas. Nah, pendekatan realisme ini juga menolak subordinasi politik internasional terhadap hukum atau moralitas. Namun pembicara di sini tuh mengakui bahwa moralitas itu memiliki peran dalam politik internasional. Meskipun dengan banyak kasus pertimbangan realistis ini akan selalu menang ya karena ketika keduanya bertentangan itu. Jika senjata nuklir digunakan, kemungkinan besar itu akan terjadi dalam skala terbatas. Namun ada resiko besar eskalasi yang lebih luas jika senjata ini digunakan, sehingga penting untuk menjaga kontrol politik dalam perang nuklir. Perang itu sebenarnya adalah bagian alami dari hubungan internasional. Namun politik harus tetap menjadi penggerak utama dalam perang untuk menjaga konflik tetap terbatas. Ancaman perang itu mempengaruhi cara negara merancang kebijakan mereka, baik di tingkat domestik maupun internasional. Lalu juga pembuat kebijakan itu memainkan peran penting dalam menjaga perang tetap terbatas dan tidak lepas kendali. Dalam praktiknya, dinamika militer dan tekanan nasionalis seringkali membuat politik terpinggirkan. Hal ini menyebabkan perang menjadi lebih besar dan menjadi lebih destruktif. Kemudian dalam video kedua yang berjudul Cyber Siege, Unmasking China's Assault on Global Networks. Di sini yang saya tangkap itu video ini menjelaskan bagaimana serangan cyber oleh kelompok peretas yang diduga dari asal Tiongkok mereka dapat mengeksploitasi kelemahan keamanan di negara-negara Eropa untuk mencuri data yang sensitif. Tapi respons Eropa dianggap lemah karena faktor politik dan ekonomi, serta kompleksitas hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dan AS ini lebih tegas dalam menuduh Tiongkok atas serangan ini. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Wiba, bahwa Tiongkok itu merupakan salah satu kekuatan besar dalam teknologi, ekonomi, dan militer. Hal ini membuat Tiongkok menggunakan kemampuan cybernya untuk mencuri data rahasia perusahaan besar, termasuk dari AS melalui serangan dunia maya atau cyber attacks. Nah, dalam hal spionase Tiongkok sering diremehkan gitu. Jadi padahal tuh kenyataannya mereka adalah kekuatan besar yang menggunakan pendekatan yang canggih. Jadi teknologi-teknologi di Tiongkok itu kan memang canggih ya. Nah, awal konflik ini tuh dipicu dari AS yang tidak sengaja mengebom kedutaan besar Tiongkok di Yugoslavia dan adanya tabrakan pesawat militer antara AS dan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kedua insiden ini dianggap menjadi pemicu serangan cyber oleh kelompok-kelompok hacker dari Tiongkok seperti China Eagle Union dan Honker Union of China, yang menyerang situs web AS sebagai bentuk patriotisme. Nah, pemerintah AS di sini tuh menuduh Tiongkok menggunakan hacker untuk mencuri rahasia dagang. Terus juga proyek penelitian dan juga ada teknologi militer dari perusahaan-perusahaan besar AS. Nah, AS mulai mempublikasikan identitas hacker dari Tiongkok ini yang akhirnya pada tahun 2015 Presiden Barack Obama dan Presiden Xi Jinping menandatangani perjanjian untuk menghentikan spionase cyber demi keuntungan ekonomi kedua pihak.
Namun pada kenyataannya perjanjian itu tidak dipatuhi oleh kedua pihak. Meskipun udah ada kesepakatan di antara kedua negara, serangan cyber oleh Tiongkok ini terus berlanjut. Terus juga seiring dengan AS mengumumkan dakwaannya terhadap hacker Tiongkok, termasuk serangan terhadap NASA, Angkatan Laut AS, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sebagian besar itu hacker dituduh oleh AS tetap aman di Tiongkok karena tidak ada perjanjian ekstradisi. Di samping konflik ini, terdapat juga dilema posisi Eropa yang harus memihak AS sebagai sekutu tradisionalnya atau harus memihak Tiongkok sebagai mitra ekonominya. Tiongkok memang berambisi untuk menggantikan posisi AS sebagai negara adidaya dan negara dominan di dunia. Mereka melakukan berbagai cara dengan kemampuan kecanggihan teknologi yang mereka miliki. Kemudian dari video ketiga tentang The Next Global Superpower Isn't Who You Think oleh Ian Bremmer. Di sini saya mendapat insight tentang bahwa perubahan dinamika kekuasaan dunia dari masa yang lalu hingga sekarang dan prediksi mengenai masa depan itu. Di sini Ian Bremmer menyoroti bahwa dunia ini sedang berada di dalam masa transisi dari dominasi satu negara ke tatanan dunia yang lebih kompleks dengan adanya ketiga kekuatan besar dunia, yaitu keamanan yang didominasi oleh AS, ekonomi yang didominasi multipolar, dan teknologi yang didominasi perusahaan teknologi. Namun, resiko terbesar datang dari perusahaan teknologi yang memiliki potensi besar untuk memperbaiki atau justru merusak tatanan dunia. Nah, pada era Perang Dingin, dunia itu kan terbagi menjadi dua kekuatan besar ya, yaitu bipolar dan jadi kekuatan besar bipolar yaitu Amerika Serikat di satu sisi dan Uni Soviet di sisi yang lain gitu. Sehingga pada tahun 1991 setelah Uni Soviet runtuh, dunia ini menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan super yang mendominasi ekonomi, politik, dan militer global. Nah, adanya 3 faktor besar ini telah mengubah tatanan dunia. Yang pertama, Rusia yang terisolasi. Rusia ini kan tidak terintegrasi ke dalam institusi-institusi barat setelah runtuhnya Uni Soviet. Sehingga mereka tuh merasa marah karena merasa terasingkan, terpinggirkan. Terus yang kedua juga Tiongkok memiliki identitas yang kuat gitu. Meskipun terintegrasi ke dalam ekonomi global, Tiongkok tidak mengikuti, tidak terhasut dengan nilai-nilai barat dan tetap berdiri dengan identitasnya yang unik. Terus juga ketiga, adanya ketidakpuasan warga di negara maju. Banyak warga di negara-negara demokrasi maju merasa ditinggalkan oleh globalisasi yang membuat mereka jadi tidak percaya terhadap pemerintah dan pemimpin negaranya. Saat ini tidak ada satu kekuatan tunggal atau dua kekuatan besar yang benar-benar memimpin dunia. Tapi dunia ini menjadi lebih kompleks dan terfragmentasi, sehingga masa depan diprediksi akan ada 3 tatanan yang berbeda. Yang pertama itu dalam 10 tahun ke depan akan ada tatanan keamanan global, di mana itu unipolar, di mana AS dan sekutu masih menjadi kekuatan dominan di bidang keamanan global, karena memang tidak bisa dipungkiri ya kemampuan militernya itu sangat besar dan kuat. Yang kedua itu tatanan ekonomi global multipolar. Dalam ekonomi, kekuatan terbesar di berbagai negara itu termasuk Tiongkok, Uni Eropa, India, dan Jepang. Nggak ada satu negara yang bisa mendominasi ekonomi dunia. Terus juga ada ketiga, tatanan digital teknopolar, di mana ini tuh tatanan baru yang dipimpin oleh perusahaan teknologi besar. Jadi nanti bukan lagi pemerintah gitu yang memimpin. Jadi teknologi ini menentukan komunikasi, identitas, dan bahkan stabilitas politik di seluruh dunia. Perusahaan teknologi besar itu memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Contohnya membantu Ukraina melawan Rusia, dan politik contohnya itu mungkin media sosial yang mempengaruhi pemilu. Jadi teknologi ini tuh semakin membentuk individu ya, dengan menggantikan pengaruh tradisional seperti pendidikan atau lingkungan keluarga. Jadi perkembangan teknologi ini tuh memang cepat banget. Perkembangan teknologi yang cepat ini tuh justru menjadi tantangan bagi dunia, apalagi dengan munculnya AI gitu kan, teknologi AI, kecerdasan buatan yang semakin canggih, dan ini tuh bisa memicu disinformasi. Selanjutnya kita ke materi national security dan grand strategy.
Ini tuh kedua konsep yang, saling berhubungan ya, tapi memiliki beberapa perbedaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan, security strategy national security strategy atau strategi keamanan nasional. Ini tuh fokusnya ke dokumen publik yang spesifikasinya itu menguraikan prioritas, tujuan, dan cara keamanan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Cakupannya itu difokuskan kepada keamanan termasuk langkah-langkah militer, ekonomi, dan diplomatik untuk melindungi diri dari ancaman, serta menjaga perdamaian dan meningkatkan stabilitas. Jangka waktunya ini biasanya pendek hingga menengah, sekitar 4 sampai 5 tahun, meskipun mencakup beberapa tujuan jangka panjang. Ini tuh sasarannya itu ditujukan kepada khalayak domestik dan internasional untuk mengklarifikasi maksud keamanan negara dan bagaimana negara berencana untuk mengatasi potensi ancaman. Contohnya itu adalah Strategi Keamanan Nasional AS diterbitkan secara berkala oleh Gedung Putih yang menguraikan prioritas pertahanan, hubungan dengan sekutu, dan tanggapan terhadap ancaman seperti terorisme atau serangan cyber. Selanjutnya adalah Grand Strategy, di mana ini fokusnya itu lebih kerangka kerjanya lebih luas dan menyeluruh yang memandu pendekatan menyeluruh suatu negara untuk mencapai tujuan nasional jangka panjang. Seringkali ini tuh lebih dari sekedar keamanan ya. Strategi ini tuh memadukan perangkat militer, politik, ekonomi, dan diplomatik. Cakupannya itu meliputi semua aspek kekuatan nasional. Itu ada diplomatik, informasi, militer, ekonomi, dan sebagainya. Untuk mencapai dominasi, pengaruh, dan keberhasilan jangka panjang global atau regional dalam melindungi kepentingan nasional. Biasanya ini berjangka panjang ya, karena mencakup kayak beberapa dekade atau lebih dengan fokus tujuan yang memang untuk langgeng gitu, dan kelangsungan hidup untuk kemajuan suatu bangsa. Terus juga ini sasaran utamanya itu lebih ke internal karena strategi ini tuh memandu para pembuat kebijakan dan pemimpin dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan tujuan yang lebih luas. Namun aspek-aspeknya itu dapat dikomunikasikan secara internasional. Contohnya itu strategi penahanan era Perang Dingin oleh AS, itu adalah strategi besar yang dirancang untuk membatasi penyebaran pengaruh Soviet selama beberapa dekade dengan menggunakan perangkat militer, ekonomi, dan diplomatik. Selanjutnya pada materi Grand Strategy, Crafting and Implementing National Security Strategy by Focusing on Diplomacy, Information, Military, Economic Instruments of National Power. Di sini tuh selanjutnya saya akan membahas implementasi Grand Strategy yang dimana saya memakai contoh Rusia, strategi besar Rusia yang berawal dari kombinasi geopolitik defensif, modernisasi militer, kemandirian ekonomi, dan pengaruhnya terhadap negara-negara tetangga bekas Republik Soviet. Terus juga strategi Rusia ini tuh diarahkan untuk mempertahankan kedaulatannya, memperluas pengaruh regional, dan melawan dominasi Barat, khususnya di Eropa. Rusia ini tuh ingin mempertahankan dominasinya atas negara-negara bekas Uni Soviet dengan menciptakan zona penyangga negara-negara netral untuk mencegah gangguan Barat. Terus juga Rusia ini memandang ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya dengan menjaga negara-negara di sekitarnya tetap netral atau berada di bawah pengaruhnya. Rusia ini berupaya membatasi kehadiran militer Barat di dekat perbatasannya. Terus juga Rusia ini mempertahankan penangkalan nuklir yang kuat sebagai landasan strategi pertahanannya. Rusia memandang persenjataan nuklir yang paling penting untuk menjaga paritas strategis dengan AS dan NATO itu memastikan bahwa ya Rusia tetap menjadi pemain kunci dalam keamanan global. Rusia ini semakin menunjukkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatannya di luar batas wilayah. Hal ini tuh terbukti dengan intervensi militernya di Suriah. Selain kemampuan sumber daya alam Rusia yaitu memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, Rusia juga menggunakan ekspor energi sebagai alat pengaruh, khususnya di Eropa. Namun dengan begitu pasokan gas alam dalam jumlah besar ke negara-negara seperti Jerman, Italia, dan anggota Uni Eropa lainnya. Nah, Rusia ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pengaruh politik. Kemudian setelah terjadinya konflik Rusia-Ukraina ini, untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada Eropa, Rusia beralih pasar kepada Asia, khususnya Tiongkok, melalui proyek-proyek seperti jaringan pipa Power of Siberia. Ini tuh untuk diversifikasi ekspor energi dan mengurangi kerentanannya terhadap sanksi Barat. Hal ini tuh membuktikan bahwa ekonomi Rusia tuh sangat tangguh ya terhadap tekanan apapun. Bahkan Rusia bisa dengan cepat mengalihkan
pasarnya ke Asia. Rusia malah mengembangkan kemitraan ekonominya di luar barat. Jadi fokusnya sekarang ke Tiongkok, India, Turki gitu. Jadi strategi besar Rusia ini tuh kayak berpusat kepada mendapatkan kembali status negara adidayanya. Berikutnya ada Law Enforcement and Homeland Security, National Defense in the Contemporary International Security, di mana ada keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan pertahanan dalam negeri itu menjadi tiga bidang yang saling terkait yang berfokus pada keamanan nasional, keselamatan publik, dan pertahanan terhadap ancaman. Pertama itu keamanan dalam negeri itu bertanggung jawab untuk melindungi suatu negara dari ancaman domestik dan internasional. Contohnya di AS ini mencakup kontraterorisme, keamanan perbatasan, imigrasi, keamanan cyber, dan tanggap bencana. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengkoordinasikan upaya untuk mencegah dan menanggapi keadaan darurat. Melindungi infrastruktur penting juga termasuk. Badan-badan utamanya itu contohnya Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan juga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Terus juga yang kedua itu yang tadi penegakan hukum, di mana berfokus pada penegakan hukum untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi warga negara dalam suatu yurisdiksi. Mereka tuh menyelidiki kejahatan, penegakan hukum pidana, dan menangkap pelanggar. Lembaga utamanya itu ada Biro Investigasi Federal dan Badan Penegakan Narkoba. Yang terakhir itu ada pertahanan dalam negeri, di mana melibatkan peran militer dalam melindungi wilayah suatu negara dari ancaman dan agresi eksternal. Di AS, Departemen Pertahanan menangani pertahanan dalam negeri dengan melawan ancaman militer terhadap keamanan nasional dan bekerja sama dengan lembaga keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Contohnya itu ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir AS, dan juga Garda Nasional. Upaya kolaboratif dari ketiga bidang ini saling berkolaborasi erat ya, dimana keamanan dalam negeri ini berfokus dalam pencegahan dan mitigasi, penegakan hukum pada penyidikan dan penegakan hukum, pertahanan dalam negeri pada pertahanan terhadap ancaman berskala besar. Terakhir pada materi cyber security dan terorisme, waktu itu Pak Wiba sempat menjelaskan adanya kelompok terorisme di Indonesia. Menurut saya ya, memang di Indonesia itu terorisme masih banyak terjadi, apalagi waktu itu dilakukan oleh orang-orang Muslim ya. Hal ini juga mendorong Indonesia menjadi negara yang tidak aman dan penuh dengan rasisme. Sekian penjelasan materi UAS, keamanan internasional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.